Haleluya. Puji Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa kepada Tuhan, meminta supaya Roh Kudus memenuhi setiap hati kita. Kita rindu lawatan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita semua. Kita perlu Roh Kudus. Roh Kudus adalah pelindung kita, penghibur kita. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Mari katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Oh haleluya. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Amin. Haleluya. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu ya Tuhan. Untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati untuk Roh-Mu ya Tuhan. Untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami ya Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Roh Kudus, jamah kehidupan kami Tuhan. Ya Roh Kudus, kami butuh Engkau di setiap kehidupan kami. Ya Roh Kudus, penuhi kami. Kami rindu akan kehadiran-Mu. Kami rindu Engkau memenuhi kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, buat semua penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Hari ini, kalau kami boleh ada, menikmati semua kekuatan, kesehatan, anugerah yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Begitu besar dan begitu mulia Engkau dalam kehidupan kami. Engkau sungguh ajaib dan perkasa di dalam kehidupan kami. Kalau sampai hari ini kami ada, ini semua oleh karena kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Walau kami menyadari Tuhan, semua situasi yang hari-hari ini kami alami
tapi tidak membatasi kami untuk menyembah Engkau, tidak membatasi kami untuk rindu akan Roh Kudus-Mu memenuhi kehidupan kami. Saat kami di rumah sekalipun Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Engkau mampu penuhi kami dengan Roh-Mu. Baharui hidup kami Tuhan, penuhi kami dengan Roh-Mu. Kami butuh Engkau di dalam kehidupan kami, karena hanya Engkau yang mampu menolong kehidupan kami, yang mampu memberikan kami kekuatan untuk kami bisa melewati hari-hari kami. Terpuji nama Tuhan. Ibadah doa kami pada hari ini kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biar kuat kuasa Roh Kudus yang mengambil alih semuanya dari awal sampai akhir. Kami serahkan penuh ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Ini doa kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari bersama-sama kita puji Tuhan, kita muliakan Dia. Katakan, di seluruh dunia Roh Allah bekerja, di hati saya juga Roh Allah bekerja. Haleluya. Amin. Roh Allah bekerja di seluruh dunia, seperti Nabi bersabda. Di seluruh dunia ada ilham Roh yang heran tentang kemuliaan Tuhan, seperti air menutup lautan. Di seluruh dunia Roh Allah bekerja. Amin. Roh Allah bekerja di seluruh dunia, seperti Nabi bersabda. Di seluruh dunia ada ilham Roh yang heran tentang kemuliaan Tuhan, seperti air menutup lautan. Di seluruh dunia Roh Allah bekerja. Amin, puji Tuhan. Oh, haleluya. Seperti Nabi bersabda, di seluruh dunia ada ilham Roh yang heran tentang kemuliaan Tuhan, seperti air menutup lautan. Ada gerakan Roh Allah di tempat ini, di hati saya. Roh Allah bekerja. Amin. Di timur, di barat. Amin. Utara dan selatan ada gerakan Roh Allah, ada gerakan Roh Allah, ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Amin. Haleluya. Di hidup, di jiwa, di jiwa, dalam roh, di hatiku ada gerakan Roh Allah. amin. Ada gerakan Roh Allah, ada gerakan Roh Allah di sini. Mari katakan, ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, amin, dan selatan ada gerakan Roh Allah. Dan selatan ada gerakan Roh Allah, ada gerakan Roh Allah, ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di hidup, di jiwa, dalam roh. Haleluya. Di hatiku ada gerakan Roh Allah, ada gerakan Roh Allah, ada gerakan Roh Allah di sini. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Roh Kudus tercurah di
ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. haleluya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, amin. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi dia, amin. Haleluya. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, haleluya. Tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Ya, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus, amin. Tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. haleluya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, amin. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Tuhan, amin. Bagi Dia anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, haleluya. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Urapi umatnya, nyata kuasanya. Urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Mari katakan kepada Tuhan, Tuhan, kami rindu mengenal-Mu secara pribadi, sehingga kita dapat mengetahui rencana Tuhan dalam kehidupan kita semua. Lewat firman dan Roh Kudus, kita dapat mengenal Tuhan secara pribadi. Mari buka hatimu, izinkan Roh Kudus menjamah hidupmu. Haleluya. Aku rindu mengenalmu, mengenalmu secara pribadi, bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaanmu, tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Aku rindu mengenal-Mu ya Tuhan secara pribadi. Haleluya. Aku rindu mengenalmu,
Kudus. Amin, haleluya. Tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Aku mengenalmu secara pribadi. Oh, haleluya Tuhan. Amin. Hingga ku tahu Rencanamu. aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Mari katakan, kami rindu mengenalmu ya Tuhan secara pribadi. Aku rindu Engkau Roh Kudus. Haleluya. Aku rindu mengenalmu, mengenalmu secara pribadi, bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaanmu, tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Oh, aku mengenalmu ya. Haleluya Roh Kudus. Kami rindu, kami haus akan Roh Kudus. Hingga ku tahu Rencanamu. aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Mari katakan, aku rindu Engkau mengenalmu secara pribadi ya Tuhan. Haleluya. Secara pribadi, Amin, amin. hingga ku tahu Rencanamu. aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Aku mengenalmu secara pribadi, Amin, haleluya. ku tahu Rencanamu. Aku rindu Engkau Tuhan. Amin, puji Tuhan. secara pribadi, Amin, haleluya. lewat firman Dan Roh Kudus ku kenal. lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Haleluya. Haleluya Bapa, haleluya Yesus. Haleluya Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, kami telah memuji-Mu. Kami telah menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya semuanya itu menyenangkan hati-Mu, menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Kini kami Tuhan akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Kau urapi hamba-Mu yang akan sebentar menyampaikan firman-Mu. Kau kuduskan dia Tuhan. Kau urapi dengan kuasa-Mu. Sehingga melalui apa yang diperkatakan Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Kami umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Kami dapat semakin mengenal Engkau Tuhan. Bahkan kami dapat semakin mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga benarlah kehidupan kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Melalui kehidupan kami Tuhan dapat memberkati orang lain Bapa. Oh, haleluya, biarlah Roh Kudus terus bekerja dalam kehidupan kami, memimpin, menuntun kehidupan kami Tuhan, agar kami menjadi umat-umat-Mu yang ada dimanapun kami berada, menjadi berkat Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.
Haleluya, puji Tuhan. Senang rasanya kembali kita ada bersama-sama berhimpun satu dengan yang lain untuk kita beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kembali kita berkumpul pada saat ini berdoa untuk meminta agar Roh Kudus memenuhkan setiap kita. Puji Tuhan, lagu penghantar sebelum kita tadi mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama menyampaikan kerinduan kita untuk mengenal Dia secara pribadi. Dan itu hanya dimungkinkan lewat firman dan Roh Kudus-Nya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, seperti kita ketahui ada banyak produk yang dikeluarkan oleh pabrik. Dan biasanya untuk satu jenis produk, pabrik menyertakan buku petunjuk sekaligus spesifikasi dari produk yang dimaksud. Dengan satu tujuan, agar setiap pembeli atau pengguna bisa mengerti apa tujuan dari alat tersebut. Atau bagaimana cara kita menggunakannya. Pengguna seringkali merasa asing karena tidak tahu dengan produk yang dihasilkan. Hanya si pembuat atau si pencipta produklah yang mengerti apa maksud tujuan dari diciptakannya produk tersebut. Demikian juga dengan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita percaya bahwa kita adalah ciptaan Tuhan. Dialah Sang Khalik yang agung itu, yang menciptakan hidup kita. Dan Dia mengerti apa yang menjadi rencananya bagi kita. Manusia hanya bisa mencari-cari dalam ketidakpastian dan ketidakmengertian. Tetapi hanya Tuhan yang tahu. Dan untuk itu kita perlu mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan di dalam doa 10 malam ini kita berdoa untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang akan membuat kita mengerti atau mengenal apa yang menjadi kehendak, apa yang menjadi rencana, dan apa yang menjadi pikiran Allah bagi kita manusia. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita bersama akan membuka di dalam Alkitab kita masing-masing. Di dalam surat 1 Korintus pada pasal yang kedua, di ayat yang ke-10 sampai dengan 13. 1 Korintus pasal 2 ayat 10 sampai 13. Saya akan bacakan sementara Bapak Ibu Saudara menyimak Alkitabnya masing-masing. Ayat 10. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Ayat 12. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Ayat 13. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, topik kita pada malam hari ini adalah Roh Kudus membuat kita dapat mengenal pikiran Allah. Dan Alkitab menyatakan seperti ayat yang telah kita baca, hanya Roh Allah yang mengenal Allah. Hanya Roh Allah yang tahu apa yang menjadi pikiran Allah. Karena Roh Allah dan pribadi Allah itu adalah satu. Dan hanya Dia yang mengerti dan memahami pikiran Allah. Di awal tadi saya sampaikan, hanya si pembuat yang mengerti apa maksud tujuan dari dibuatnya
alat, benda, atau barang tersebut. Seringkali orang hanya menduga dan mengira. Tetapi ketika kita bertanya kepada si pembuat, maka kita tahu apa yang menjadi maksud, tujuan, rencana dari dibuatnya alat tersebut. Termaksud bagaimana cara menggunakannya, bagaimana cara menjalankannya, dan lain sebagainya. Demikian juga dengan kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Lebih khusus sebagai umat tebusan darahnya. Kita tidak mungkin mengerti apa maksud dan rencana Allah melalui karya Yesus di atas kayu salib. Dan untuk itu kita perlu bertanya dan mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Dan itulah sebabnya kita berdoa agar kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Supaya kita mengerti apa yang menjadi pikiran Allah dalam kaitannya dengan hidup kita sebagai umat tebusannya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, berbicara tentang pikiran Allah. Hanya Allah yang tahu. Dan puji Tuhan, lewat Roh Kudusnya, Dia menyatakan pikirannya kepada kita. Lamanya kita bersama dengan Tuhan tidak menjamin kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan atau menjadi pikiran Tuhan. Sebagai contoh, kalau kita membuka di dalam Injil Matius pada pasal yang ke-16, di ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-28, kita bisa menemukan judul perikopnya adalah pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Saudara, perikop ini berbicara tentang satu persiapan yang Yesus harus segera lakukan agar para murid mengerti apa tujuan sebenarnya Dia datang ke dalam dunia, yaitu untuk menyelesaikan apa yang menjadi rencana dan kehendak Allah. Dan kalau kita membaca dalam perikop ini, bagaimana para murid diwakili oleh Petrus, sekian lama mereka bersama dengan Yesus, tapi ternyata konsep mereka tentang Mesias tidak seperti yang Yesus maksudkan. Pemahaman mereka tentang rencana dan kehendak Allah tidak seperti yang dimaksudkan oleh Allah sendiri. Bahkan makna kerajaan Allah bagi para murid berbeda dengan makna kerajaan Allah menurut konsep dari Yesus. Bahkan saudara, kalau kita perhatikan di ayat sebelumnya, dalam sebuah pengungkapan rahasia yang begitu besar tentang kemesiasan Yesus, Petrus masih keliru dalam memahami apa yang menjadi pikiran Allah. Kalau kita membaca ayat yang ke-21, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem. Saudara, Yesus memakai kata, Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau. Saudara, kita melihat Petrus yang di ayat sebelumnya dipuji karena mendapatkan pewahyuan ilahi dari Allah, sehingga dia mengungkapkan dengan begitu dramatis bahwa Yesus adalah Mesias. Sekarang mendadak sontak dia melakukan satu tindakan yang begitu berani, mematahkan perkataan Yesus, menyangkal perkataan Yesus, di mana Yesus mengungkapkan tujuannya datang ke dalam dunia. Petrus mengatakan, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Saudara, kata ini, saudara, memiliki sebuah pengertian dalam bahasa aslinya adalah sayangilah dirimu agar siapapun tidak berlaku kejam terhadap engkau. Seakan-akan Petrus memberikan nasihat kepada Yesus. Jangan berpikir seperti itu.
kasihanilah dirimu. Jangan sampai ada perbuatan-perbuatan yang tidak baik terjadi terhadapmu. Dan saudara, apa yang menjadi komentar dari Yesus di ayat yang ke-23? Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudara, sampai di titik ini, kebersamaan Petrus mewakili para murid dengan Yesus ternyata tidak serta-merta membuat dia mengerti apa yang menjadi kehendak Allah di dalam dan melalui kehidupan Yesus. Bagaimana dengan kita? Berapa lama sudah kita menjadi anak Tuhan? Berapa banyak sudah ayat firman Tuhan kita baca? Berapa banyak sudah kita menerima kebenaran firman Tuhan? Lalu kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saudara, tanpa Allah menyatakan dirinya, tidak mungkin kita mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Tanpa Allah menyatakan pikirannya kepada kita, tidak mungkin kita mengerti pikiran Allah. Dan puji Tuhan, Roh Kudus memberikan kepada kita satu kesempatan untuk bisa mengenal, untuk bisa mengerti, dan bisa memahami apa yang menjadi pikiran Allah. Puji Tuhan, haleluya. Dan kalau kita membaca, saudara, di dalam Injil Lukas, pada pasal yang ke-24, interval waktu, masa transisi, sejak kebangkitannya sampai Yesus naik ke sorga, Kitab Kisah Para Rasul menyatakan di ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga di pasal pertama, bahwa selama 40 hari Yesus berulang-ulang menampakkan diri kepada para murid dan menyaksikan kebangkitannya. Dan di perikop Lukas 24, kita bisa melihat bagaimana Yesus menjelaskan firman Tuhan. Dan ada satu bagian yang saya gunakan istilah, Yesus harus melakukan sesuatu. Inilah intervensi ilahi. Ketika yang ilahi menyelinap dengan senyap dalam kefanaan kita, membuka sebuah wawasan untuk kita mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Di ayat yang ke-44, Injil Lukas pasal 24 berbunyi demikian. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Ayat 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ayat 46, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, kita tahu bahwa ini berbicara tentang janji Roh Kudus yang akan diberikan kepada para murid. Dengan satu tujuan, agar Roh Kudus itu menyatakan pikiran Allah, menyatakan kehendak Allah bagi kita. Sehingga kita mengerti apa yang menjadi rencana Allah di dalam dan melalui kehidupan kita. Sekian lama para murid bersama dengan Yesus, lebih kurang 3,5 tahun, tapi tidak menjamin para murid mengerti apa yang menjadi kehendak Allah dan rencana Allah di dalam kehidupannya. Saat ini kita mau menyiapkan diri, mau berdoa. Kita mau berdoa supaya Roh Kudus memenuhkan kita. Karena kita rindu untuk mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang menjadi pikiran Allah, apa yang menjadi mau Allah di dalam hidup kita. Puji Tuhan,
Saudara, sebelum saya mengakhiri renungan firman Allah ini, saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan. Sebetulnya untuk apa sih Yesus mati di atas kayu salib? Apakah hanya supaya orang yang percaya kepada Dia masuk sorga? Kalau hanya itu tujuannya, tidak perlu susah-susah Yesus mengirimkan Roh Kudus-Nya. Karena dengan Yesus mati di atas kayu salib, orang percaya tinggal masuk sorga. Saudara, saya memahaminya bahwa sorga itu adalah merupakan akibat otomatis ketika seorang percaya kepada Yesus. Tetapi apa tujuannya Yesus mati di atas kayu salib dan kita masih tetap ada di dalam dunia ini? Saya coba menggambarkannya. Kita semua tentu harus makan setiap hari. Dan saya percaya kita makan bukan supaya kenyang. Kenapa? Karena dengan makan apapun pasti kenyang. Hanya persoalannya, apakah makanan itu membuat kita lebih sehat, lebih kuat, lebih berenergi? Itu menjadi persoalan yang lain. Tetapi menjadi kenyang adalah akibat ketika kita makan. Saudara, menjadi percaya kepada Yesus, akibatnya kita pasti selamat. Itu yang Yesus katakan dalam firman-Nya. Tapi apa tujuannya Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus kita? Saudara, hanya Roh Kudus yang bisa menyatakannya kepada kita. Dan itulah yang dikatakan di dalam 2 Korintus pada pasal yang ke-4, saudara. 2 Korintus pada pasal yang ke-5. Inilah yang menjadi kehendak Allah lewat kematian Yesus di atas kayu salib. Di ayat yang ke-15. 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Supaya. Saudara, kata sambung supaya itu menunjukkan apa tujuan Yesus mati di atas kayu salib. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, Yesus mati supaya kita hidup, bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Dia yang sudah mati dan dibangkitkan. Untuk mengerti hal itu, kita perlu berdoa agar Roh Kudus memenuhkan kita, karena Dialah yang akan mengajarkan kepada kita, memberitahu apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita. Puji Tuhan. Sekian firman Tuhan. Kita akan merespon, kita akan berdoa, mengambil waktu untuk kita menyembah Tuhan. Kita akan berdoa untuk minta agar Roh Kudus memenuhkan kita dengan kuasa-Nya, supaya kita mengerti apa yang menjadi pikiran Allah bagi saudara dan bagi saya. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita masuk dalam hadirat-Nya dengan satu hati yang rindu untuk menerima lawatan-Nya. Puji Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Tuhan aku rindu, ya Tuhan, haleluya. Tuhan aku siap, ya penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan.
Haleluya. Aku rindu. Amin. Tuhan, aku siap. Ya, penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ya Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Haleluya. 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 Engkau mengerti keperluan kami, Tuhan. Engkau mengerti setiap hati umat-Mu dimanapun mereka berada. Mari Tuhan, datang dan jamah kami. Datang dan penuhi kami, Tuhan. Haleluya. 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 Ya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Mari kami perlu Engkau. Rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus. Amin. Haleluya. Ubah hatiku
Tuhan. Engkau lihat hati yang rindu dan terbuka kepadamu. Haleluya. Amin. Dalam hidupku ya Tuhan. Haleluya. Allah Rohku, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, amin, haleluya. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Ya Roh pokok pujian, Engkaulah pusat penyembahan kami Tuhan. Kami menyembah, kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Ya Tuhan, kami menyembah. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu kehadiran-Mu. Yesus, Yesus. Engkau mengenal setiap hati Tuhan. Engkau mengenal
Roh Kudus, Kau menuntunku, pimpin langkahku, ku taat selalu. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, puaskan setiap kerinduan. Haleluya. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Amin, amin. Pimpin langkahku, ku taat selalu. Haleluya. Nyatakan kemuliaan-Mu, amin, di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu, bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, haleluya. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Haleluya. Ya Tuhan, ya Tuhan, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, kami perlu Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Tuhan, datang dan jamah kami Tuhan. Yesus, Yesus. Kemuliaan-Mu,
haleluya. Haleluya, Engkau melihat hati kami Tuhan. Engkau mengenal setiap pribadi kami dimanapun berada saat ini. Ada hati yang tertunduk dengan begitu banyak persoalan yang dihadapi. Tapi saat kami menghampiri Engkau, kami tahu ada Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan kepada kami. Itulah sebabnya Tuhan saat ini, sebelum kami mengakhiri doa kami, mari datang dan lawat kami. Dimanapun kami berada, dimanapun umat-Mu saat ini Tuhan, di rumah mereka masing-masing. Engkau secara pribadi datang dan melawat, menjamah dan mengubahkan setiap kehidupan. Kalau para murid dahulu telah terima janji itu, kami percaya janji itu pun milik kami hari ini, saat ini. Karena itu Tuhan, mari dimanapun ada hati yang terbuka, ada mulut yang berdoa meminta kemurahan-Mu, datang dan jamah kami, penuhkan kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Haleluya, kami tahu janji-Mu bagi kami, dan biarlah itu menjadi pengalaman yang nyata bagi kami. Terutama di saat-saat yang berat hari ini Tuhan. Kami tahu kami hanya bisa berharap dan bersandar kepada Tuhan. Karena itu mari lawat. Engkau lihat hati yang rindu. Hati-hati yang terbuka untuk dijamah oleh Roh Kudus-Mu. Dan kami mau Tuhan pengalaman ini menjadi pengalaman yang nyata bagi kami. Ketika Engkau hadir dalam hidup kami lewat Roh Kudus-Mu. Haleluya, maka Roh Kudus-Mu yang akan membuka pikiran kami. Roh Kudus-Mu yang akan membuat kami mengerti apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kami. Mengerti bagaimana kami menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak Allah. Bahwa Yesus mati supaya kami tidak hidup untuk diri kami sendiri. Tapi kami hidup bagi Yesus yang sudah mati dan bangkit kembali. Tuhan, terima kasih untuk hari yang diberkati. Untuk saat dimana kami boleh bertemu dengan Tuhan. Dan kami percaya berkat yang tentu Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Engkau berkati setiap kami yang sudah beribadah kepada Tuhan. Dimanapun kami berada, apapun kebutuhan dan keperluan kami. Kami percaya kami akan terima yang baik dari Tuhan. Dan terima kasih Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani. Berkati kami semua. Segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran dan kuasa hanya bagi Engkau Yesus Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Kami akhiri ibadah ini mengalaskan setiap doa, pujian dan penyembahan kami hanya di dalam satu nama yang heran, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.